Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan preview dari pertandingan besar di Liga 1 antara Persib Bandung versus Persija Jakarta. Memang kita tahu masih ada 3 hari lagi sebelum kick-off dari pertandingan ini. Tapi mulai 2 atau 3 hari yang lalu, sudah ramai pemberitaan di media digital dan juga di media sosial, sehingga saya juga memutuskan untuk memberikan analisa saya H-3 sebelum kick-off dari pertandingan ini. Yang pertama-tama ingin saya menjelaskan kepada teman-teman bahwa Persib Bandung dan Persija Jakarta telah mengubah pola permainan mereka. Jika sebelumnya Persib Bandung mengandalkan umpan-umpan cepat ke lini depan, tapi sekarang sejak dilatih oleh Luis Milla, sejak Luis Milla mulai berada di pinggir lapangan, maka kita bisa melihat perubahan dalam cara bermain Persib Bandung. Jadi bola tidak langsung diberikan ke lini depan, tapi diproses dulu. Dari mana dimulai prosesnya? Dimulai dari penjaga gawang ke lini pertahanan, kemudian ke tengah, baru ke depan. Bagaimana dengan Persija Jakarta? Sejak dilatih oleh Thomas Doll mulai dari awal musim, terlihat juga pola permainan dari Persija Jakarta telah berubah total. Tidak lagi mengandalkan crossing-crossing tinggi. Tidak selalu memberikan umpan secara cepat ke depan. Tapi juga sama seperti Persib Bandung memulai serangan dari penjaga gawang mereka. Dan juga dua tim ini mengandalkan skema 3 center back. Jadi baik Thomas Doll dan juga Luis Milla mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia sepak bola. Karena di era sepak bola modern, memang lebih banyak tim yang memakai skema 3 center back. Bukan semua tim besar, tapi lebih banyak tim yang memakai skema 3 center back. Kenapa harus 3 center back? Karena dengan 3 center back, maka biasanya akan ada keseimbangan dalam urusan menyerang dan juga bertahan. Karena dalam menyerang akan ada 2 wingback, bisa juga ada 1 gelandang serang, bisa juga ada 2 striker, atau main pakai 2 wingback, main pakai 2 penyerang sayap, dan juga 1 penyerang tunggal. Tapi, ada tapinya nih teman-teman. 2 wingback ini juga harus ingat untuk bertahan. Jadi weak point-nya atau sisi lemahnya dari skema 3 center back ini adalah ketika 2 wingback terlambat turun. Dan itu masih saya lihat di permainan dari kedua tim ini. Di mana 2 wingback kadang-kadang, tidak selalu, tapi kadang-kadang keasikan menyerang namun lupa untuk kembali bertahan, sehingga sering dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan. Memang dari Persija Jakarta mereka lebih unggul dari sisi defensive record, baru kemasukan 5 gol dari 10 pertandingan. Kalau nggak salah sudah 5 kali clean sheet alias tidak kemasukan gol. Tapi jangan salah, ada juga kelemahannya, yakni dari produktivitas gol. Persija baru bisa mencetak 12 gol dari 10 pertandingan mereka. Memang untuk sementara Persija masih efektif meraih kemenangan. Tapi rendahnya produktivitas gol ini bisa saja kemungkinan menjadi masalah jelang pertengahan musim. Karena tim-tim yang survive untuk bisa bersaing di papan atas, apalagi untuk menjadi juara, adalah tim-tim yang produktif. Memang pertahanan juga perlu diperhatikan, tapi harus bisa konsisten mencetak gol. Teman-teman bisa melihat statistik ini dari beberapa musim terakhir di Liga 1, mulai dari tahun 2017. Bahwa sebuah tim jika ingin bersaing di papan atas, apalagi ingin menjadi juara, harus bisa mencetak gol secara konsisten. Harus punya pemain-pemain di lini depan yang bisa mencetak banyak gol. Gak harus mencetak puluhan gol satu pemain, tapi minimal mencetak belasan gol, ditambah juga dengan pemain-pemain lain dari second line. Nah, Persib Bandung sebaliknya, memang adalah tim yang cukup produktif, tapi juga banyak kemasukan gol. Bahkan ketika Luis Milla juga sudah mulai melatih Persib, ya kita melihat masih ada kesulitan bagi Persib untuk bisa mencegah para pemain tim lawan mencetak gol. Tapi saya melihat bahwa ini adalah kelemahan yang kolektif. Terlihat jelas bahwa para pemain yang bermain di lini pertahanan siapa saja, itu tampaknya komunikasi dengan penjaga gawang masih belum baik. Dan kita bisa melihat bahwa Persib Bandung memakai 3 penjaga gawang yang berbeda sejauh ini.
Ada Imade Wirawan, ada Fitrul, dan kemudian Reki. Tapi mereka sering kemasukan gol. Imade Wirawan kalau nggak salah sekali dia clean sheet lawan Sleman. Tapi kan sering kemasukan gol juga. Dan saya melihat ini lebih ke komunikasi antara para center back ya. Kan sebelumnya kan Persib juga bermain dengan 4 pemain bertahan. Jadi komunikasi antara para pemain di lini pertahanan dengan penjaga gawang yang belum baik membuat penjaga gawang sering terekspos sehingga para pemain tim lawan bisa mencetak gol dengan mudah. Di Persija Jakarta kita melihat sebetulnya masalah yang sama. Karena dalam beberapa pertandingan sebetulnya para pemain tim lawan masih bisa menciptakan peluang-peluang yang berbahaya ke arah gawang dari Andri Tani, tapi form dari Andri Tani lagi bagus. Kalau nggak salah dia telah total melakukan lebih dari 30 kali penyelamatan. Jadi memang form Andri Tani ini lagi bagus-bagusnya. Jadi ketika ada pemain tim lawan sudah menerobos pertahanan dari Persija, mereka juga cukup kesulitan untuk menaklukkan Andri Tani. Sedangkan dari Persib, yang saya dengar kabarnya, updated berita bahwa Teja Paku Alam sudah ready untuk turun di pertandingan ini. Nah, jika Teja turun, ya nanti kita lihat apakah dia bisa menjaga komunikasinya dengan baik dengan para pemain yang bermain di lini pertahanan. Karena Teja Paku Alam musim lalu juga adalah penjaga gawang yang performanya luar biasa. Banyak mencatat clean sheet, banyak melakukan penyelamatan. Saya melihat ini masalah komunikasi di lini pertahanan Persib Bandung dengan penjaga gawang. Sebaliknya juga kekuatan dari dua tim ini berada di lini tengah mereka. Persib Bandung nggak perlu diragukan lagi di lini tengah. Ada Beckham Putra, ada Maklok, ada Ricky Kambuaya. Persija Jakarta juga kuat. Ada Abimanyu, ada Hanif yang sekarang mulai bermain di tengah. Saya bersama juga dengan Hanno Berens. Saya melihat Berens, Hanif, dan juga Abimanyu, ini trio yang sangat tangguh di lini tengah. Mereka saling melengkapi di lini tengah. Memang Berens kita melihat produktivitas golnya sudah mulai menurun, tapi tetap dia memberikan kontribusi yang bagus dalam urusan membangun serangan dan juga pergerakan tanpa bola. Yang menguntungkan bagi Kremencik atau Abdullah Yusuf Helal. Jadi memang kita bisa melihat bahwa kedua tim ini punya kekuatan di lini tengah mereka. Bagaimana dengan sektor flank atau sektor sayap? Sama juga dua tim ini punya kekuatan yang bagus. Persija Jakarta dengan Frankie Misah, salah satu pemain muda yang juga bisa menarik perhatian dari Coach Sintayong. Bagus sekali permainan dia. Kemudian di kiri ada Firza Andika, bagus juga. Rio Fahmi juga jika bermain di kanan oke juga, nggak mengecewakan. Persib juga sekarang kita melihat peran dari Hen dan Zalnando lebih terlihat. Lebih efektif ketika mereka bermain di wingback. Kenapa gak sebelumnya sih mereka dimainkan di wingback? Ya inilah saya melihat keunggulan dari Luis Milla. Dia bisa melihat potensi dari para pemain yang dia latih. Dan dari Persija, ya Firza juga pemain yang berbahaya. Itu kan satu assist yang dia kasih ke Kremencik itu, yang Kremencik mencetak gol dengan sundulan kepalanya kan. Itu kan luar biasa kan. Saya yang siaran itu pertandingan itu ya. Kalau nggak salah itu pertandingan antara Persija lawan Bayangkara ya. Persija lawan Bayangkara FC ya. Ini karena saya lupa nih. Betul. Kremencik kan mencetak gol kan. Itu kan umpan dari Firza. Kemudian ada juga Frankie Misah ya. Yang sudah mencetak gol juga kan kalau nggak salah lawan Persis Solo tuh. Jadi nih dua kekuatan di wingback ini juga cukup baik dari kedua tim ini. Bagaimana dengan striker? Wah tajam-tajam semua ini strikernya. Kremencik, David da Silva, Ciro. Memang Abdullah Yusuf Helal belum klik. Tapi hati-hati ini pemain yang skillful. Ini pemain kalau nggak dijaga umpan-umpan kuncinya mematikan. Dan dia bisa membuka ruang bagi pemain-pemain lain karena dia bisa memproteksi bola dengan baik. Kontrol bolanya cukup bagus. Nah sekarang kita berbicara tentang taktik. Kalau dari Luis Milla yang saya perhatikan, dia ingin agar para pemain itu sabar ketika menguasai bola. Jadi jangan terburu-buru memberikan bola ke depan. Ya. Kan banyak nih yang memakai istilah gerasa gerusuk. Apa sih artinya gerasa gerusuk? Dapat bola, lari, gak karuan, ya kan? Kemudian memberikan passingnya lebih gak karuan, ya gimana mau menciptakan peluang, Mang? Kan sulit. Nah sekarang kita bisa melihat lebih bersabar, lebih terstruktur, ada polanya. Bola dikasih ke sektor sayap, kalau nggak bisa delivery, dikasih lagi ke tengah. Kalau nggak bisa, dikasih lagi ke belakang. Jadi ada kesabaran dari para pemain Persib. Dan justru mereka bermain terbuka dalam setiap game. Lawan Arema FC saja tertinggal mereka bisa comeback. Luis Milla bisa melihat ada kekurangan di mana di sektor tengah dia memainkan Beckham Putra bisa berubah. Beckham Putra sekarang lagi on fire, kemungkinan dia akan turun. Bagaimana dengan Persija Jakarta? Saya melihat permainan dari Persija ini
lebih berhati-hati ketika mereka bermain away. Artinya mereka tidak akan langsung bermain terbuka, tapi mereka akan coba untuk mengatur tempo permainan, memancing para pemain tim lawan untuk mengikuti irama permainan mereka. Nah, inilah kehebatan dari Thomas Doll. Dia bisa meminta para pemainnya bermain lebih sabar lagi, tapi lebih banyak memainkan bola di area pertahanan sendiri dulu. Bukan berartinya permainan defensif, tapi memancing para pemain tim lawan untuk keluar dari posisi mereka, baru kemudian akan ada serangan cepat ke depan. Dan saya melihat combination passing di antara para pemain Persija adalah salah satu yang terbaik di Liga 1 musim ini. Sejauh ini ya, kombinasi passing mereka rapi banget. Ya karena Thomas Doll juga kan sudah melatih dari awal musim, dia sudah menyiapkan ini timnya dengan baik. Tapi sekarang dia mendapatkan ujian yang cukup tangguh juga lawan Persib di kandang Persib yang sekarang lagi on fire, di mana para pemainnya dengan Luis Milla perlahan-lahan sudah mulai beradaptasi. Jadi sebetulnya nih masing-masing tim punya kekuatan di area yang sama, di tengah, di wingback, di depan, tapi juga punya kelemahan yang serupa di lini pertahanan. Bedanya bahwa Andri Tani sekarang formnya lagi bagus-bagusnya. So, kemungkinan besar menurut saya ini adalah pertandingan yang akan berjalan terbuka. Walaupun Persija sebagai tim tamu, ya memang mereka akan berhati-hati. Tapi feeling saya mereka juga tidak akan khawatir untuk menyerang. Jika mereka hanya bertahan, itu bisa berbahaya bagi Persija. Sedangkan Persib tentu akan keluar all out. Ya mereka tentu ingin menang dong, bermain di kandang sendiri. Mereka sudah bisa meraih 3 kali kemenangan sebelumnya. Ada 1 kemenangan yang penting di kandang Arema FC. Dan Luis Milla telah membuktikan bahwa dia bisa memanfaatkan sumber daya pemain yang dia punya. Dan kita menunggu nanti apakah Robby Darwish bisa mendapatkan peluang atau enggak. Ya kita lihat nanti. Tapi saya juga melihat bahwa Persib kehilangan Igbo Nevo sih, karena kalau ada Igbo Nevo biasanya komunikasi dengan penjaga gawang tuh bagus banget. Dia pemain yang benar-benar bermain agak ke dalam ya. Nah, salah satu kesulitan dari Persija adalah dalam creating chances. Jika mereka bisa create lebih banyak chances, mereka punya peluang untuk meraih kemenangan. Dari Persib, jika mereka bisa mengawal lini pertahanan tajam seperti dalam 2-3 pertandingan terakhir, maka mereka juga akan bisa mencetak gol secara cepat di pertandingan ini. Dan 2 tim menurut saya dari materi pemain sama bagusnya. Pelatihnya top. Ya, kita nikmati saja jalannya pertandingan. Seperti yang tadi saya katakan, feeling saya pertandingan akan berlangsung terbuka dan kemungkinan akan banyak gol yang tercipta. Bagaimana prediksi dari teman-teman? Silakan dong berikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.